Salam saudara, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam pertemuan kita, khususnya dalam renungan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah rela mati di atas kayu salib untuk kami. Saat ini kami berseru kepadamu Tuhan, berkati kami dan kekuatan, kesehatan, pengurapan Roh Kudus, supaya kami mampu memahami kehendak Tuhan. Berilah kami kekuatan baru yang bersumber dari Allah Roh Kudus. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan memahami firman Tuhan dengan judul Roh yang memberi hidup. Roh yang memberi hidup. Hari ini tepat tanggal 21 Mei 2020. Kalau kita melihat kalender ini, hari ini tanggal merah. Artinya hari raya besar umat Kristen, yaitu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, seperti yang sudah kita tahu bahwa setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga pada hari yang ke-40, dan pada hari yang ke-50 dia mencurahkan Roh Kudus atas muka bumi ini. Nah, cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus tertulis dalam keempat Injil dan juga di dalam Kisah Para Rasul. Karena itu kita akan mengawali renungan yang kita baca di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-9. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kisah atau peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga itu sudah menjadi ketetapan Tuhan, ya. Dan Tuhan Yesus sudah menyampaikan hal itu ketika dia masih berada bersama-sama dengan murid-murid, bahkan sebelum ia disalibkan. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 dan seterusnya, bahwa dia akan kembali ke rumah Bapa. Sana banyak tempat dan Tuhan mempersiapkan tempat bagi umatnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-murid sesaat sebelum dia terangkat ke surga, ya, khususnya ayat yang ke-8, dia berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kegenapan ayat ini yang bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 dan seterusnya, yaitu ketika hari Pentakosta itu turunnya Roh Kudus, dan itu tepat pada hari yang ke-50 sejak Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Jadi Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan berada bersama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. 10 hari kemudian dia mencurahkan Roh Kudus, seperti yang sudah dia janjikan di dalam Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 16. Nah, saudara, kunci dalam ayat ini adalah kita ini akan menerima kuasa atau power
apabila Roh Kudus itu turun atas kita. Dan khusus untuk murid-murid pada saat itu, setelah pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, mereka berani memberitakan Injil, berani bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul, mulai pasal 2 dan seterusnya, bagaimana kiprah pelayanan para murid-murid, khususnya Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain, dan termasuk Rasul Paulus. Setelah diurapi oleh Roh Kudus, mereka memiliki kuasa, otoritas, atau dunamis untuk bisa berani memberitakan firman, bahkan melakukan segala perkara. Ya, untuk kita saat ini, ya, kita ini berada di masa puncak zaman Roh Kudus. Kalau kita melihat skema peta zaman yang diungkap oleh hambanya pendeta W.H.O. Fuller, ya, bahwa zaman ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu zaman Allah Bapa, zaman Allah Anak, dan zaman Allah Roh Kudus. Setelah melewati zaman Allah Roh Kudus, bahkan Tuhan Yesus datang yang kedua. Nah, sekarang kita sedang berada di penghujung zaman Allah Roh Kudus. Karena zaman Allah Roh Kudus itu terhitung sejak Tuhan Yesus naik ke surga dan pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, yaitu pada hari yang ke-50. Jadi ketika hari Pentakosta seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu, sampai sekarang itu masuk di dalam zaman Allah Roh Kudus. Nah, kita ini sudah berada di penghujung zaman Allah Roh Kudus itu. Dan kita sudah mendekati masa kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, saudara, karena kita sudah berada di penghujung zaman Roh Kudus, maka seharusnya kita ini dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus lebih dari zaman murid-murid. Ya, karena Roh Kudus ini menjadi penolong bagi kita yang diutus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ya, ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini juga pesan Tuhan Yesus kepada murid-murid pada masa itu. Karena di ayat-ayat sebelumnya Tuhan Yesus berbicara bahwa setelah kematiannya itu nanti dia akan kembali ke rumah Bapa di surga. Dan otomatis kan murid-murid merasa kehilangan. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, tetapi aku akan mengutus kepadamu seorang penolong. Ayat yang 26 dikatakan seorang penghibur. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus, tugasnya dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, Roh Kudus itulah yang mengajarkannya kepada kita. Termasuk rencana Tuhan yang sempurna, termasuk segala peristiwa yang akan melanda bumi ini. Roh Kudus berperan aktif di dalam mengajar, di dalam mengingatkan, di dalam memberitahukan kepada umatnya. Kalau sekarang melalui para nabi-nabi atau hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, ada yang bernubuat. Akhir-akhir ini banyak hamba-hamba Tuhan yang bernubuat tentang berakhirnya masa virus corona. Ada juga yang bernubuat tentang pemakaian Tuhan atas Indonesia, dan segala macam. Masih banyak lagi nubuatan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Ya, kita yakini bahwa semua itu adalah karya Roh Kudus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan,
ya, Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Bahkan mengingatkan kepada kita apa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Kalau kita membaca firman Tuhan, maka kita memerlukan tuntunan Roh Kudus sehingga kita bisa mengerti kebenaran firman itu. Tanpa tuntunan Roh Kudus kita tidak bisa memahami firman Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, sangat penting bagi kita untuk bisa senantiasa bersekutu dengan Allah Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus itu yang memberitahukan segala sesuatu kepada kita. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10, dia mengatakan bahwa Roh Kudus itu yang menyelidiki segala sesuatu yang ada di dalam hati Allah. Dan dialah yang mengajarkan kepada kita tentang semuanya itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ya, Yohanes pasal 16, kita baca ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, betapa ya pentingnya peranan Roh Kudus kepada kita saat ini. Terlebih-lebih di dalam memasuki masa puncak zaman Roh Kudus ini, menjelang kedatangan Tuhan. Maka ya, kita memerlukan Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Dia yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus sudah menyampaikan bahwa di akhir zaman ini, ya, menjelang kedatangan yang kedua akan muncul Mesias-Mesias palsu yang mengaku dirinya Mesias, mengaku dirinya juru selamat. Dan juga akan muncul nabi-nabi palsu yang bernubuat tetapi bukan dari Tuhan, dari dirinya sendiri. Itu namanya nabi-nabi palsu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak dipimpin oleh Roh kebenaran, kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita bisa tersesat oleh ya para nabi palsu, oleh Mesias-Mesias palsu. Nah, saudara sendiri bisa mengerti. Di sekeliling kita sudah banyak berita-berita yang mengatakan bahwa dia Mesias, mengakui dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui dirinya sebagai Nabi yang bernubuat dan segala macam. Nah, bagaimana memahami dan mengerti bahwa itu salah atau benar? Dikatakan di sini Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus itu yang akan mengajarkan kepada kita tentang segala sesuatu. Bahkan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Nah, saudara, terlebih-lebih Roh Kudus itu yang akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang ini bisa dalam bentuk nubuatan ketika berdoa, menyembah Tuhan, ada nubuatan, ada penglihatan. Penglihatan atau nubuatan itu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau yang sudah lewat bukan nubuatan namanya itu. Kalau sudah berlalu bukan penglihatan. Tapi penglihatan ini adalah hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, itu juga pekerjaan Roh Kudus. Tetapi sekarang ini kita sulit membedakan mana pekerjaan Roh Kudus, mana nubuatan yang bersumber dari Roh Kudus, mana yang bukan. Sehingga kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, maka kita bisa terjebak di dalam permainan dan kelicikan manusia. Karena Tuhan Yesus sudah berpesan bahwa menjelang kedatangan yang kedua akan muncul Mesias-Mesias palsu yang mengaku dirinya Mesias. Dan muncul juga nabi-nabi palsu yang bernubuat palsu. Palsu itu tidak benar. Palsu itu tidak murni. Ya. Jadi saudara, kita harus memiliki Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Itulah yang akan memimpin kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat 16 dan 17, jelas bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus, ya, tempat Roh Kudus diam. Maka ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus kepada umat pilihannya, kepada umat tebusannya. Maka di mana tempat Roh Kudus?
di dalam hati kita, di dalam tubuh kita ini. Maka kita sebagai orang-orang benar harus memberikan tempat bagi Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca Roma pasal yang ke-8 ayat ke-1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu merupakan pekerjaan Roh Kudus yang mengajar kita, yang memberikan kita pengertian dan keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh pekerjaan Roh Kudus itu, kita telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Dikatakan bahwa hukum dosa dan hukum maut itu, itulah yang akan membawa orang kepada kebinasaan. Tetapi oleh Kristus dan kita percaya kepada Yesus melalui pekerjaan Roh Kudus, kita telah dimerdekakan dari maut dan kebinasaan. Nah, saudara, kita akan lihat apa yang menjadi peranan Roh Kudus dalam daging kita ini. Kita baca ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Untuk membuktikan bahwa kita hidup oleh Roh Kudus, maka buktinya adalah di dalam hidup kita ini senantiasa ada damai dan sejahtera. Damai itu tidak ada permusuhan, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran. Kalau suami istri bertengkar bagaimana? Ya pasti selalu ada seperti itu. Tetapi sekalipun ada pertengkaran di rumah tangga, harus cepat-cepat berdamai dan cepat-cepat menciptakan suasana sejahtera. Ada damai dan sejahtera sehingga pertengkaran itu tidak berlarut-larut. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah maut. Apa itu keinginan daging? Kalau kita baca di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai 21, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, pesta pora dan sebagainya. Itu semua perbuatan-perbuatan daging, keinginan-keinginan daging. Kalau kita hidup oleh keinginan daging, maka kita akan masuk ke dalam maut dan kebinasaan, yaitu neraka. Tetapi kita ini telah ditebus, maka kita membiarkan diri kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus supaya kita hidup. Buktinya senantiasa ada damai dan sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup dengan hawa nafsu daging, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka itu orang yang menjadi musuhnya Allah. Musuhnya Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah menyampaikan tentang orang yang diperkenan oleh Tuhan. Orang yang diperkenan Tuhan itu selalu diberkati dalam suasana apapun di masa-masa yang sukar. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu yang memberikan kita hidup.
Roh Kudus itu yang menghidupkan tubuh kita yang fana ini. Nah, kalau kita pahami bersama saudara-saudara bahwa pada saat kedatangan Tuhan yang kedua nanti, maka orang-orang kudus sejak Adam sampai sekarang itu, sampai kedatangan Tuhan, yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan dalam tubuh kebangkitan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Sedangkan kita yang masih hidup pada saat kedatangan Tuhan itu akan diubahkan dalam sekejap mata. Bukan tubuh ini yang masuk di dalam kerajaan surga itu, tetapi tubuh yang sudah diubahkan. Demikian juga orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Yang dibangkitkan itu bukan tubuh yang waktu dikuburkan, bukan, tetapi tubuh kebangkitan. Siapa yang menghidupkan? Itu pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka Roh Kudus itu juga yang akan menghidupkan tubuh kita ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya Roh Kudus itu ada di dalam kita. Menghadapi masa yang sukar dan sulit saat ini, dialah sumber penghibur bagi kita. Dialah penghibur bagi kita. Dia penolong bagi kita. Kita memerlukan pertolongan Roh Kudus untuk menghibur kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Bahkan kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 16, ya, dia akan menginsafkan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Yang mengingatkan kita akan dosa-dosa kita itu Roh Kudus. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa yang besar, bahkan semakin dalam perbuatan dosa sehingga kita terhilang dari rencana Tuhan. Maka saatnya kita harus selalu mengundang Roh Kudus di dalam doa dan sembah kita. Seperti kalau kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat ini sudah biasa kita dengar. Tapi saudara, pada saat ini saya tekankan kembali kepada kita, supaya kita betul-betul memohon pengurapan Roh Kudus dalam hidup ini. Terlebih menghadapi masa-masa yang sukar yang sedang kita jalani saat ini. Ya, banyak kesusahan. Bahkan semua umat manusia mengalami kesusahan saat-saat ini. Hanya oleh virus corona banyak menimbulkan persoalan ekonomi, persoalan di dalam rumah tangga keluarga, persoalan di dalam ibadah kita. Tetapi yang memberikan kita jaminan penghiburan adalah Roh Kudus. Maka marilah kita mengundang Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita. Roh Kudus bertakhta di dalam tubuh kita ini. Dan Roh Kudus itulah yang senantiasa membantu kita dalam segala kelemahan kita. Dikatakan di sini kita sebenarnya tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tetapi Roh Kudus itulah yang berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Apa yang tidak terucap di dalam mulut kita, tetapi sudah ada di hati kita. Itu dipahami oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang akan menyampaikan permohonan itu kepada Allah. Sehingga doa kita itu sampai di hadirat Bapa di surga. Sehingga dijawab oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 27 dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Roh Kudus itu senantiasa berdoa untuk kita, orang-orang kudus. Maka marilah kita mengundang Roh Kudus diam di dalam kita. Undanglah dia senantiasa di dalam hidupmu. Siang malam, biarlah Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kita di setiap jalan hidup kita. Jangan kita mengandalkan pikiran, mengandalkan kekuatan kita, tetapi mari kita andalkan pekerjaan Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita baca Roma pasal 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sekali lagi, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini
tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini jaminan Tuhan bagi kita. Sekalipun kita saat ini menderita, tetapi pada waktunya nanti kita akan dipermuliakan. Kemuliaan yang akan kita terima melebihi penderitaan kita saat ini. Nah saudara, yang bisa menghibur kita, yang bisa menguatkan kita di masa-masa yang sukar ini adalah Roh Kudus. Oleh karena itu undanglah Roh Kudus. Undanglah Roh Kudus diam di dalammu. Undanglah Roh Kudus mengurapi engkau. Mari kita mengundang Roh Kudus melalui doa dan sembah kita. Kita bangun mezbah kita terus menerus. Ya, baik malam maupun pagi atau sore atau siang. Aturlah waktu untuk tetap membangun mezbah. Ketika kita berdoa dan menyembah itu, maka Roh Kudus turun mengurapi kita. Maka kita akan mendapatkan kekuatan baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita dan kita semakin diteguhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kita akan senantiasa berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas renungan firman-Mu, maka kami mohon Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami supaya kami mengerti dan memahami kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajarkan kepada kami tentang segala sesuatu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menghibur kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajarkan tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menguatkan, meneguhkan kami. Terlebih-lebih ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami dalam segala kelemahan kami. Bahkan yang menyampaikan segala doa dan permohonan kami kepada Bapa di surga. Mari Roh Kudus bertakhta dan berdiamlah di dalam kami. Kau yang memberkati kami seluruh umat-Mu. Kau yang mengurapi kami. Dan Engkau yang mencukupi seluruh kebutuhan kami. Hamba yakin dan percaya seluruh umat-Mu yang percaya kepadamu senantiasa terpelihara jasmani rohani, terpelihara tubuh, jiwa, dan roh sampai Tuhan datang yang kedua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.